Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga Allah yang berbahagia dan yang diberkati. Judul renungan pagi ini, Kuasa Doa. Saya ambil dari Kolose yang pertama ayat yang ke-9, beginilah firman Tuhan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang anak kecil membuat sebuah daftar jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan padanya mengenai apa yang terjadi bila seorang anak tidak pernah berbicara dengan ayah atau ibunya. Daftar itu berisi pemikiran pribadi si anak kecil itu. Di antaranya ia menjawab bahwa itu adalah hal yang aneh. Itu bukan sebagaimana seharusnya sebuah keluarga. Itu akan memisahkan mereka. Mereka tidak akan mempunyai hubungan yang erat, tidak akan mengenal satu sama lain, tidak akan ada cerita sebelum tidur, tidak akan bisa belajar berbicara, dan tidak mengerti apa yang diinginkan. Komunikasi selalu diperlukan dalam keluarga. Demikian juga komunikasi antara kita dengan Tuhan sebagai Bapa kita. Sangat diperlukan dan harus selalu ada. Bapa surgawi kita yang mengasihi ingin agar kita berkomunikasi dengannya melalui doa. Tuhan selalu mendengarkan kita ketika kita berdoa, dan Ia menyediakan jawaban yang kita perlukan. Doa yang kita naikkan membawa berkat bagi diri kita pribadi, bagi keluarga kita, dan bagi orang-orang yang kita doakan. Selain itu, doa juga membawa kedamaian ke dalam hidup kita, serta membantu kita untuk belajar lebih banyak tentang rencana Tuhan. Dari begitu banyak dampak dari kuasa doa, 3 hal diantaranya. Yang pertama yaitu doa mengundang mujizat Tuhan dalam hidup kita. Dalam Kejadian 25 ayat yang pertama tertulis, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Ketika kita menghadapi masalah-masalah yang di luar kuasa kita, entah itu kelihatannya besar atau masalah yang kelihatannya kecil, ingatlah bahwa kita punya sumber kuasa tidak terbatas yang sanggup untuk menolong kita, yaitu Tuhan Yesus. Berdoalah untuk meminta kepada Tuhan untuk memberikan jawaban atas setiap persoalan kita. Yang kedua, doa buat kita mengerti akan kehendak Tuhan. Dalam Kolose 1 ayat 9 ini dikatakan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ada banyak hal dalam kehidupan ini yang tidak dapat kita mengerti. Terkadang kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Selain itu, kita terus berproses makin mengenal akan pikiran-pikiran Tuhan. Dalam situasi yang demikian, hidup kita berdoa untuk meminta pengertian tentang apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan. Tuhan akan menyingkapkan seluruh selubung yang menutup pikiran kita dan memberikan kita hikmat sehingga kita dapat memahami akan kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga adalah doa mengikis segala keakuan kita. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-30 tertulis, Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Doa bukanlah sekedar meminta pemenuhan akan keinginan atau kebutuhan kita, tapi doa merupakan cara yang disediakan Tuhan untuk membentuk kita menjadi semakin sempurna sesuai dengan rencananya. Puji nama Tuhan.
Ketika kita berdoa tanpa kita sadari, itu sebenarnya membuat kita semakin mengikis segala ego dan keangkuhan serta kesombongan kita. Melalui doa, kita menjadi sadar untuk semakin mengandalkan Tuhan, semakin memuliakannya, semakin mengutamakan Dia, dan semakin kita merendahkan diri, semakin kita menghilangkan segala reputasi pribadi kita di hadapannya, dan hanya berfokus padanya sehingga Tuhan semakin besar dan menjadi yang utama dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, baik secara pribadi ataupun doa secara bersama-sama. Ingatlah akan kuasa doa dalam hidup saudara yang bisa mengubah segala sesuatu. Mari berdoa. Terima kasih Bapa atas semua kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima pagi hari ini. Balas memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengarkannya Tuhan. Balas memberkati dengan kuasa-Mu yang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami masing-masing. Yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang dalam kesulitan Tuhan sudah memberikan kelegaan. Yang dalam masalah Tuhan sudah memulihkan jauh seperti sedia kala. Balas memberkati Gereja Lembah Dieng Tuhan dengan berkat Tuhan yang tidak pernah terbatas. Tuhan undang seluruh sidang jemaat-Mu, setiap orang untuk datang berbondong-bondong mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan gereja-Mu menjadi gereja yang memberikan berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba mengucap syukur. Hamba alaskan doa dan permohonan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.